Oke, halo sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini dan hari ini kita akan membahas materi metodologi penelitian dengan topik filsafat ilmu dan sumber pengetahuan. Nah, adapun pembahasan kali ini mencakup kemampuan meneliti, filsafat dan ilmu, karakteristik berpikir filsafat, filsafat ilmu dan sumber pengetahuan. Jadi, untuk kalian yang ingin terus dapat mengikuti channel ini, bisa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Dan ingat untuk turut menyebarkan ilmu, pengetahuan dengan tekan tombol share dan like. Oke, sudah siap semuanya? So, let's get started. Jadi, topik pertama kita adalah tentang kemampuan meneliti, di mana kemampuan meneliti ini merupakan kompetensi penting bagi seorang mahasiswa. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa segala kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan kemajuan sangat erat kaitannya dengan kemampuan penelitian dari suatu negara. Nah, tingginya kapasitas belajar suatu negara itu tentu berdampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tentu sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Karena semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka semakin tinggi pula kemampuannya untuk melakukan penelitian. Nah, negara dengan pendidikan dan keterampilan penelitian yang tinggi tentu bisa bertransformasi dari negara yang selalu menggunakan iptek atau sebagai user dari negara lain menjadi negara yang menciptakan iptek atau produsen. Nah, dengan demikian, bangsa tersebut tidak lagi hanya sebagai bangsa pengguna atau user ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai bangsa lain, tetapi mampu sebagai bangsa pencipta dan sekaligus sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar pembangunan, kemajuan, dan pengembangan serta kemampuan melakukan penelitian bisa diwujudkan secara efektif, maka terdapat serangkaian aktivitas yang harus dilaksanakan seperti memahami filsafat ilmu dan berpikir ilmiah. Untuk memahami dan mengerti apa itu filsafat ilmu dan berpikir ilmiah, maka orang tersebut perlu mengikuti pendidikan yang memadai. Dengan mengikuti pendidikan yang memadai, maka kita dapat meningkatkan pola pikir dan melakukan penelitian ilmiah secara baik dan benar. Nah, itu adalah kepentingan kita untuk memiliki kemampuan dalam meneliti. Nah, selanjutnya kita membahas tentang filsafat dan ilmu. Nah, pengetahuan itu dimulai dengan rasa ingin tahu. Kepastian itu juga dimulai dengan keraguan, dan filsafat itu dimulai dengan keduanya, yaitu rasa ingin tahu dan keraguan. Nah, istilah filsafat berkembang dari terminologi Arab, yaitu falsafah, serta mengadopsi istilah filosofia dari terminologi Yunani. Nah, filsafat atau filosofia bermakna pengetahuan atau kebenaran. Nah, filsafat juga bisa dipandang sebagai upaya dalam meningkatkan pemahaman terhadap alam semesta mengenai nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalamnya. Nah, filsafat ini menawarkan metode-metode untuk mencapai tingkat pemahaman atau pengertian yang mendalam tentang segala sesuatu di alam ini. Nah, filsafat itu bisa mendorong, memberikan perspektif, mengembangkan kesadaran dan berpikir secara lebih mendalam. Nah, filsafat itu memungkinkan terciptanya kecerdasan dan kebiasaan untuk mengurai serta menentukan solusi atas persoalan-persoalan hidup sehari-hari. Dalam hal ini, filsafat dipandang sebagai alat untuk memiliki pemikiran secara mandiri, sehingga tidak hanya mengikuti mass opinion, hanya mengikuti pandangan umum serta tradisi, atau sekedar percaya begitu saja dengan berita atau isu yang tersebar. Nah, filsafat ini didorong oleh keinginan untuk memahami apa yang sudah kita ketahui dan apa yang tidak kita ketahui. Melakukan filosofi berarti kita bisa bersikap rendah hati. Sehingga dalam universalitas yang tidak terbatas ini, kita tidak bisa mengetahui segalanya. Demikian pula, filosofi berarti mengkoreksi diri. Semacam keberanian untuk mengatakan dengan jujur seberapa besar kebenaran yang kita cari sudah atau telah tercapai. Nah, ilmu dipandang sebagai pengetahuan yang telah dimiliki sejak di bangku pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi dan seterusnya. Berfilsafat terhadap ilmu itu memiliki makna berterus terang kepada diri sendiri tentang ilmu pengetahuan yang bisa mencakup
bagaimana pengetahuan pribadi terhadap sebuah ilmu. Selanjutnya, bagaimana mengidentifikasi ciri absolut yang dapat membandingkan ilmu dengan pengetahuan lain di luar ilmu. Lalu, bagaimana menemukan jalan dalam mengetahui bahwa sebuah ilmu bukanlah pengetahuan yang benar. Kemudian, bagaimana menentukan kriteria yang bisa dipakai dalam memastikan kebenaran ilmu tersebut secara sistematis dan ilmiah. Lalu, bagaimana menemukan alasan untuk bisa mempelajari ilmu. Dan bagaimana mengidentifikasi manfaat-manfaat dan nilai-nilai yang dihasilkan dari ilmu yang dimiliki. Nah, semua pertanyaan tersebut tentu bisa dijawab dengan baik bila kita mengetahui filsafat ilmu dan berpikir secara ilmiah dengan baik. Nah, itulah pembahasan kita tentang filsafat dan ilmu. Selanjutnya kita lanjutkan tentang karakteristik berpikir filsafat. Nah, berpikir filsafat itu memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama adalah bersifat menyeluruh. Sebagai contoh, seorang ilmuwan yang ingin memahami ilmu pengetahuan lebih jauh dari hanya sekedar dari segi pandang ilmu itu sendiri. Ilmuwan tersebut juga memiliki perspektif ilmu dalam konstelasi pengetahuan yang lain, seperti dengan moral, dengan agama, ataupun pengetahuan-pengetahuan yang lain. Nah, karakteristik berpikir filsafat yang kedua adalah sifat mendasar. Seseorang yang dengan pemikiran filsafat seperti berpikir tentang langit, dengan menatap bintang-bintang yang dapat mengungkapkan posisinya secara fundamental. Ini adalah ciri kedua dari filsafat, yaitu esensinya. Seseorang tersebut tidak lagi hanya percaya bahwa pengetahuan dipandang benar, tapi lebih kepada pertanyaan mengapa pengetahuan ini bisa disebut benar. Kemudian, bagaimana cara mengevaluasi berdasarkan standar tersebut? Apakah standar tersebut sudah benar? Jadi, apa yang nyata itu belum tentu nyata, dan apa yang tidak nyata belum tentu tidak nyata. Persis seperti lingkaran, masalahnya adalah melingkar. Kita semua harus bisa memulainya dari sebuah titik, yaitu titik awal dan titik akhir. Lantas, bagaimana cara memastikan titik awal yang benar? Nah, karakteristik filsafat yang ketiga adalah filsafat yang spekulatif. Faktanya, sama sekali tidak mungkin bagi kita untuk mengasimilasi atau memperoleh pengetahuan secara menyeluruh. Dan kita bahkan tidak yakin dari mana harus memulai interval pemikiran ini. Dalam hal ini, kita hanya bisa berspekulasi, dan ini adalah ciri ketiga dari filsafat yang bersifat spekulatif. Spekulasi adalah dasar yang tidak pasti, namun bagaimanapun juga kita harus berspekulasi saat kita berkeliling. Nah, aspek fundamental dalam prosesnya, baik dalam analisis maupun pembuktian, kita bisa mengidentifikasi spekulasi yang bisa dipercaya dan spekulasi yang menyesatkan. Nah, permasalahan mendasar adalah definisi fundamental yang reliable atau bisa dipertanggungjawabkan. Harus dapat disadari bahwa semua pengetahuan yang ada berawal dari spekulasi. Dari spekulasi ini, kita bisa memilih ide-ide yang bisa diadopsi untuk mendalami sains. Menurut realitas spekulatif, filsafat mengeksplorasi semua kemungkinan masalah yang dapat dipikirkan oleh manusia. Sejalan dengan peran perintisnya, filsafat mengangkat masalah-masalah yang mendasar yang jawabannya dimulai dengan mengeksplorasi masalah atau pertanyaan yang lain. Jadi itu adalah karakteristik berpikir filsafat. Nah, selanjutnya kita membahas tentang filsafat ilmu dalam sebuah perspektif. Nah, teori ilmiah merupakan bagian dari filsafat pemahaman atau disebut dengan epistemologi yang secara eksplisit menggali atau mengkaji tentang hakikat ilmu atau ilmu pengetahuan. Bidang pendidikan yang memiliki ciri tersebut adalah penelitian. Meskipun secara metodologis, penelitian tidak membedakan antara ilmu alam dan ilmu sosial, teori ilmu ini juga dibagi menjadi filsafat ilmu dan filsafat ilmu sosial karena masalah terminologi tertentu. Nah, sebuah penelitian ilmiah yang berusaha untuk menjawab beberapa perhatian mengenai esensi sains atau pengetahuan adalah teori tentang pengetahuan. Nah, pertanyaan teori ini menyangkut objek apa yang sedang dipelajari oleh sebuah pengetahuan. Kemudian, seperti apakah bentuk dasar entitas pengetahuan tersebut. Kemudian, bagaimana item
pengetahuan bisa berkontribusi pada persepsi manusia atau disebut juga dengan ontologi. Yang selanjutnya adalah apakah mekanisme yang memungkinkan informasi itu dalam konteks pengetahuan bisa diperoleh atau digali. Kemudian, apakah ada protokol tertentu dalam sebuah pengetahuan dan apa yang harus dipertimbangkan. Nah, dalam bentuk keahlian, itu memerlukan metode atau teknik apa saja yang memungkinkan seseorang memperoleh pemahaman atau disebut dengan epistemologi. Lalu, untuk apa detail jenis keahlian yang digunakan? Apa hubungan antara cara menggunakannya dengan nilai-nilai moralitas, misalnya? Lalu dalam aspek aksiologi, bagaimana hubungan dengan standar moral atau profesional antara teknik metodologis yang mengoperasionalkan metode ilmiah? Jadi itu adalah pemahaman atau pembahasan ringkas tentang filsafat ilmu. Lalu kita masuk kepada pembahasan tentang sumber pengetahuan. Nah, bagaimana kita bisa mendalami sebuah ilmu dan pengetahuan. Nah, terdapat beberapa upaya dalam memahami lebih dalam tentang pengetahuan yang benar, yaitu yang pertama adalah upaya yang bersifat aktif, yang meliputi penalaran pikiran dan emosi melalui rasio. Nah, sedangkan upaya yang kedua adalah usaha pasif yang dipandang sebagai usaha untuk mempercayai keberadaan segala sesuatu yang diberitakan, seperti wahyu Tuhan oleh para nabi. Nah, fungsi penting dalam menerima fakta, seperti asumsi, dilakukan melalui upaya aktif dan pasif, kepercayaan atau keyakinan. Nah, perbedaannya adalah bahwa seseorang perlu percaya atau yakin terlebih dahulu dalam upaya pasif. Namun, seseorang tidak perlu percaya atau yakin terlebih dahulu pada upaya aktif. Nah, analitik dan rasional pada hakikatnya adalah penilaian yang benar yang dicapai dari asal mula kerangka berpikir logis atau reasoning. Sedangkan seni atau pemahaman teologis dipandang sebagai realitas yang diperoleh melalui pemikiran dan hanya melalui keyakinan. Upaya yang berhasil tidak dilakukan secara acak, tetapi menurut beberapa hukum atau proses dan strategi. Atau dalam istilah lain, dengan protokol semacam itu untuk mendapatkan beberapa informasi ilmiah. Jadi itu tadi tentang pembahasan sumber pengetahuan. Nah, selanjutnya silahkan jawab questions of the day di kolom komentar atas pertanyaan-pertanyaan pembahasan dalam video ini. Nah, pertanyaan pertama, kenapa filsafat dan ilmu pengetahuan merupakan entitas pemikiran manusia yang tidak dapat dipisahkan? Kemudian pertanyaan kedua, unsur-unsur apa saja dalam hal pola pikir yang bisa membedakan antara seorang akademisi dengan orang lain yang bukan seorang akademisi? Oke, silahkan jawab dua pertanyaan ini di kolom komentar. Nah, setelah menjawab, itulah pembahasan kita kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya, para sahabat semuanya yang sudah menonton video ini sampai habis, dan semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman atau sahabat semuanya. Nah, jangan lupa untuk kalian yang ingin terus mendapatkan informasi dari channel ini, bisa diklik tombol subscribe, karena sekali lagi subscribe itu gratis, guys. Dan ingat untuk turut menyebarkan ilmu pengetahuan dengan tekan tombol share dan like. So, terima kasih atas semuanya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.